Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Syahrul Ramadan. Saya dari program studi S1 Pendidikan Jarak Jauh PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pernahkah Anda memperhatikan dinamika kelas Anda? Mengapa ada siswa dengan mudahnya bisa langsung berbaur dan memimpin kerja kelompok? Sementara ada juga yang pemalu dan suka menyendiri. Mengapa ada anak yang bisa bersabar menunggu gilirannya, sementara yang lain mudah meledak ataupun marah saat permintaannya tidak dituruti? Nah, semua fenomena menarik di dalam kelas ini sebenarnya berakar dari satu hal penting, yaitu perkembangan fase sosial dan emosional mereka. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengupas tuntas materi esensial mengenai perkembangan sosial emosional siswa SD ataupun MI. Pembahasan kita hari ini merujuk secara khusus pada pemaparan materi dari Ibu Wulan Andini MPD selaku pengampu dari mata kuliah perkembangan peserta didik di UIN Sibur Syekh Nurjati Cirebon pada modul pertemuan yang ke-9 di LMS. Kita akan membahas dengan ringkas namun mendalam mengenai apa saja konsep dasarnya, bagaimana teori para ahli melihat hal ini, apa saja ciri-cirinya sesuai jenjang kelas, dan tentunya yang paling penting adalah apa saja langkah aplikatif yang bisa kita terapkan sebagai pendidik untuk mengoptimalkan potensi mereka di kelas. Baiklah, mari kita mulai dari konsep dasarnya. Banyak yang sering menyamakan antara sosial dan emosional, padahal keduanya itu memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Perkembangan emosional adalah kemampuan seorang individu dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosinya, serta kesadaran akan perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Jadi, saat anak tahu bahwa ia sedang sedih dan bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, bukan dengan tangisan histeris, itu adalah perkembangan emosional. Sementara itu, perkembangan sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup banyak hal, mulai dari keterampilan komunikasi, kerjasama tim, rasa empati, hingga kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Nah, menariknya, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Emosi sangat mempengaruhi cara anak berinteraksi, dan sebaliknya, pengalaman interaksi sosial akan membentuk pengalaman emosional mereka. Keduanya berkembang bersama dan saling memberikan pengaruh secara terus-menerus. Nah, untuk memahami anak-anak usia SD atau MI ini, kita bisa melihatnya melalui lensa 3 teori besar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori Piaget mengenai perkembangan kognitif dan sosial. Anak usia 7-11 tahun yang merupakan usia SD berada pada tahap operasional konkret. Di tahap ini, mereka mulai bisa berpikir logis dan melihat sesuatu dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Contohnya, ketika anak bermain di halaman sekolah seperti bermain bola atau bermain petak umpet, mereka belajar untuk mengikuti aturan permainan, belajar bergiliran, belajar mengutamakan sportivitas, dan mulai bertanggung jawab. Mereka mulai memahami konsep abstrak seperti apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang adil dan apa yang tidak adil. Ini sangat berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri anak saat memecahkan suatu masalah. Teori yang kedua adalah dari Erik Erikson. Anak usia SD berada pada tahap perkembangan psikososial keempat, yaitu usaha versus inferioritas. Di masa ini, anak sedang giat-giatnya membangun identitas sosial mereka melalui prestasi dan hubungan dengan teman. Jika mereka berhasil, mereka akan merasa mampu, produktif, dan kompeten. Namun sebaliknya, jika seorang anak seringkali dikritik dengan keras oleh gurunya,
selalu dibandingkan dengan siswa yang lebih pintar atau tidak mendapatkan dukungan, anak tersebut akan merasa inferior atau rendah diri. Sebagai guru, kita harus menumbuhkan rasa kompetensi ini dengan memberikan apresiasi pada proses belajar mereka, sekecil apapun itu. Teori ketiga adalah dari Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya peran lingkungan sosial. Vygotsky memperkenalkan istilah Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding. Scaffolding adalah pemberian bantuan secara bertahap kepada anak, lalu pelan-pelan dilepas ketika anak sudah bisa mandiri. Contohnya, misalnya ada anak kelas 1 yang marah ataupun frustasi dan bahkan hingga menangis karena tidak bisa menyusun puzzle atau suatu balok. Maka guru harus memandunya dengan berkata, "Ayo kita coba lagi pelan-pelan ya, kita cari yang warnanya biru dulu ayo," atau semacamnya. Nah, melalui komunikasi ini, anak akan belajar untuk meregulasi diri atau apa yang disebut dengan Vygotsky sebagai private speech, yang mana nantinya anak akan bisa berdialog pada dirinya sendiri, yaitu akan, "Aku harus sabar dulu, nanti pasti giliranku. Aku harus sabar dulu, nanti pasti aku bisa," dan seterusnya. Nah, sebagai guru SD ataupun MI, kita ini memegang rentang usia yang cukup lebar, yakni dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mana tentu saja masing-masing pendekatan dari semua kelas itu tadi juga berbeda-beda. Nah, sesuai dengan modul di pertemuan 9 itu tadi, fase sosial anak SD itu dibagi menjadi 3, yaitu ada awal ini adalah kelas 1-2, kemudian fase pertengahan atau kelas 3 dan 4, dan fase akhir atau kelas 5 dan 6. Di fase awal, anak biasanya bermain dalam kelompok kecil dan mereka sangat berorientasi serta loyal kepada gurunya. Guru adalah sosok yang sangat absolut bagi mereka. Kemudian di fase pertengahan, persahabatan mulai menjadi intens. Di titik ini, anak punya kebutuhan psikologis yang besar untuk diterima oleh teman-teman sebayanya. Kemudian di fase akhir, kesadaran identitas sosial anak semakin tinggi dan mereka mulai mengeksplorasi peran gender yang lebih kompleks lagi. Secara emosional, anak SD umumnya sudah memiliki emosi yang lebih terkontrol dibandingkan saat mereka masih TK. Mereka juga mulai pintar mengenali emosi diri dan orang lain. Namun, ada satu catatan penting bagi guru. Anak SD itu sangat rentan terhadap kritik dan penolakan, serta sangat amat membutuhkan validasi baik dari guru maupun teman sekelasnya. Itulah mengapa pujian dari guru terasa seperti penghargaan tertinggi bagi mereka semua. Lalu, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi anak, mulai dari temperamen internal, kesehatan, hingga faktor eksternal seperti keluarga dan media, apa langkah strategis yang bisa kita ambil di kelas untuk mengoptimalkannya? Yang pertama, gunakan metode pembelajaran kolaboratif. Jangan biarkan siswa terus-menerus duduk sendiri dan mencatat ataupun menyimak materi saja. Dorong mereka untuk melakukan kerja kelompok dan diskusi kelas agar mereka bisa belajar untuk menghargai pendapat teman. Kemudian yang kedua, berikan contoh interaksi positif dan tegakkan aturan kelas yang adil. Guru harus menjadi teladan yang pertama dalam bersikap sopan dan bersikap adil. Adapun itu tadi dalam hal mendukung perkembangan sosial. Nah, yang kemudian adalah dalam mendukung perkembangan emosionalnya, yaitu yang pertama kita bisa membiasakan siswa untuk menyebutkan perasaannya. Misalnya ketika ada siswa yang berkelahi, maka kita harus tanyakan, "Apa sih yang kamu rasakan, Le, saat temanmu itu merebut pensil kamu?" Nah, kemudian dia akan menyampaikan bagaimana sih rasanya ketika misalnya barangnya dicuri dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, ajarkan teknik relaksasi dan kontrol diri. Misalnya ketika siswa tadi marah, kita arahkan siswa tersebut agar untuk mengambil nafas perlahan kemudian membuangnya,
dan seterusnya. Yang ketiga, berikan penguatan positif atas upaya siswa dan jadilah pendengar yang aktif saat mereka bermasalah. Tentu, upaya guru di kelas harus didukung oleh sistem sekolah. Sekolah yang baik harus menyediakan layanan bimbingan konseling, menetapkan kebijakan anti-bullying, mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi minat siswa, serta rutin memberikan pelatihan pembelajaran sosial emosional bagi warga-warganya. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kali ini, mari kita renungkan satu kutipan esensial dari modul ini. Bukan hanya angka dan huruf yang harus diajarkan, tapi juga rasa empati, kerjasama, dan cara mengelola perasaan. Tugas kita sebagai pendidik bukanlah sekedar hanya mentransfer ilmu matematika atau ilmu bahasa ataupun ilmu pengetahuan alam dan sebagainya, melainkan tugas kita itu adalah menciptakan manusia yang utuh. Adapun untuk mencapai tujuan itu bisa kita capai dengan melalui komunikasi yang baik, bantuan yang tepat, dan lingkungan kelas yang kolaboratif. Anak didik kita tidak hanya akan cerdas secara logis, tetapi juga matang secara emosi, disiplin, peduli, dan berani menghadapi tantangan. Demikianlah pemaparan mengenai perkembangan sosial emosional siswa SD ataupun MI. Semoga strategi-strategi aplikatif tadi bisa segera kita praktikkan di ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini sampai akhir. Tetap semangat menginspirasi, tetap semangat bagi kita semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.